Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube seputar olahraga. Kali ini kita akan membahas terkait penanganan dan juga perawatan cedera dengan metode RISE. Sebelumnya, kawan-kawan harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari cedera olahraga. Jadi, cedera olahraga merupakan suatu kerusakan ataupun rasa ketidaknyamanan, rasa sakit yang dialami oleh atlet akibat dari aktivitas olahraga. Cedera itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan ataupun 3 klasifikasi. Yang pertama, grade 1, cedera ringan. Pada saat cedera ringan yang terjadi hanya penarikan jaringan otot, tendon maupun sendi dan juga ligamen. Kemudian yang kedua itu adanya grade 2. Grade 2 yaitu dalam kategori sedang, di mana kondisi cedera tersebut terjadi perobekan cuman tidak terlalu parah. Robekan ini bisa dapat disembuhkan dengan fisioterapi maupun dengan proses penguatan otot, tendon, ligamen maupun sendi. Yang tentunya itu harus diawasi oleh fisioterapi maupun tim medis. Kemudian yang ketiga yaitu grade yang parah ataupun grade 3. Grade 3 itu kondisi cedera ataupun bagian otot, tendon, ligamen maupun sendi itu sudah sampai putus. Untuk menanganinya itu harus dilakukan yang namanya operasi agar dapat disambungkan kembali ligamen, otot, sendi maupun tendon yang putus tersebut sehingga dapat kembali menyatu jaringannya. Dan kita ke topik yang utama, yaitu metode penanganan dan perawatan cedera dengan metode RISE. RISE ini sebenarnya singkatan yang terdiri dari huruf R, I, C, dan E. Kita bahas dari yang R. Jadi R itu singkatan dari rest ataupun istirahat. Jadi ketika seseorang mengalami cedera ataupun yang baru mengalami cedera, itu disarankan tidak melakukan aktivitas fisik yang akan nantinya malah memperparah atau memperburuk kondisi cedera. Maka sangat dianjurkan dan juga disarankan harus istirahat. Yang kedua yaitu I ataupun ice. Setelah istirahat, seorang yang mengalami cedera harus mengompres bagian cedera tersebut dengan es. Tujuannya apa? Karena es tersebut dapat mengurangi nyeri yang terjadi di area cedera. Tentunya mengompres dengan es ini tidak hanya menempelkan es ke anggota yang cedera, tetapi harus dilapisi oleh kain ataupun plastik. Jangan sampai es tersebut langsung menyentuh ataupun berkontak pada area yang cedera. Kemudian berikut merupakan cara mengompresnya. Nah, setelah mengompres, kemudian disarankan yaitu kita melakukan compression ataupun balut tekan. Tentunya membalut tekan ini memiliki fungsi agar bagian ataupun anggota cedera itu tidak dapat bergerak kemana-mana ataupun tidak ruang geraknya dibatasin. Karena apa? Ketika anggota cedera itu ruang geraknya bebas, itu akan memperparah kondisi dengan cara merusak jaringan yang lain di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu E ataupun elevation. Jadi elevation ini merupakan suatu langkah ataupun suatu posisi yang dilakukan oleh atlet ataupun seseorang yang sedang cedera dengan cara berbaring, tetapi memposisikan anggota cedera itu lebih tinggi dari posisi dada ataupun jantung. Hal ini berfungsi agar peredaran darah itu lancar ke anggota yang cedera sehingga dapat kembali pulih. Tentunya ketiga ataupun metode rest ini
Setelah melakukan runtutan atau rangkaiannya, kemudian atlet disarankan untuk melakukan penguatan otot, ligamen, tendon ataupun sendi sampai benar-benar rasa tidak nyaman ataupun rasa nyeri itu hilang. Maka hal tersebut baru boleh dilakukan ataupun baru boleh melakukan aktivitas fisik. Cuman harus dilakukan secara bertahap. Oke, demikian penjelasan saya terkait metode RISE untuk cedera olahraga. Semoga membantu. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.